Cepat ya kalau ibu ya. Luar biasa cerdas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut di kajian kita Kitab Tajul Arus. Masih bahasan tentang taubat. Bagiannya bagian kedua. Di halamannya halaman 3 paling atas ada bintang di situ. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil mujaddidil a'wami aman ba'da'am. Ashhadu an la ilaha illallahu huwal khaliqul alam. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil umam amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin yang sangat-sangat kami hormati, para asatidzah, para hujjah, para orang tua kami, para tokoh masyarakat, bil khusus pimpinan Majlis Taklim, juga para ibu hadirin jemaah sekalian yang alhamdulillah di kesempatan siang hari ini, walaupun masih suasana liburan dan masih bermacet-macetan kita tadi, mohon maaf kalau agak sedikit telat, agak terlambat. Memang biasanya perjalanan tuh paling sejam 15 menit macet-macetnya. Tadi itu hampir sejam setengah lebih kita. Memang suasananya liburan, tapi hebat luar biasa. Di saat orang lain sibuk memikirkan pilak mana yang harus diboking, itu kira-kira itu destinasi wisata mana yang harus kita datengin. Alhamdulillah kita tetap cukup di lantai LG. Kita sama-sama belajar kembali, hadir mengikuti kajian ilmu tasawuf, walaupun kalau sekarang masih tak sanggup. Puji dan syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia-Nya kepada kita sekalian. Tak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpah selalu kepada junjunan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya, sampai kepada kita sekalian selaku para pengikutnya.
Kita awali tadi dengan Ummil Quran dan insya Allah kita mulai saja langsung setelah dengan Ummil Quran. Kita baca juga Al-Barjanji, sholawat kepada Nabi. Langsung kita buka di kajian halaman ketiga. Wa anis Syekh Maki ad-Dini. Ada tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Wa anis Syekh Makinuddin al-Asmari rahimahullahu ta'ala wa kana min sab'atil abdali qala kuntu bibtidai amri uhito wa ataqawatu min dalika. Diriwayatkan dari Syekh Makinuddin al-Asmar rahimahullah. Kalau ada kalimat rahimahullah berarti beliau sudah meninggal. Kemarin kalau hafizahullah berarti masih hidup. Jadi kalau ngedoain guru kita hadir di hadapan kita, guru kita tercinta, semoga rahimahullah, Allah merahmati beliau. Salah. Jadi kalau itu mah untuk yang meninggal. Tapi kalau yang masih hidup, hafizahullah, semoga Allah menjaganya, semoga Allah melindunginya. Begitu. Kata beliau itu. Dikatakan kata Syekh Ahmad bin Muhammad alias Ibnu Athaillah bahwa qala wa kana min sab'atil abdal. Syekh Makinuddin al-Asmar, beliau adalah termasuk dari 7 orang wali yang dinamakan dengan walinya wali abdal. Apa wali abdal? Wali abdal ini boleh dikatakan pakunya bumi. Wali abdal ini namanya pakunya bumi. Kalau daratan pakunya adalah gunung, daratan pakunya adalah gunung, sementara keseimbangan alam semesta ini secara apa Bu? Secara pandangan hakikat itu adanya orang yang disebut dengan wali abdal. Itu wali abdal. Di antaranya wakana min sab'atil abdal, di antara 7 wali abdal namanya Makinuddin al-Asmar. Asmar namanya. Dikatakan Bu, di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Terus apa lagi? Di bumi ada para nabi. Kan begitu ya? Di bumi ada para nabi dulu. Tapi kan sekarang nggak ada. Sekarang mah yang ada adalah wali-wali abdal. Kalau sekarang tidak seimbang, Bu, kemaksiatan di mana-mana. Bagaimana orang bermaksiat kepada Allah, bumi ini usianya sudah tua. Di zaman Nabi saja ketika beliau Rasul Isra Mi'raj, Nabi itu bertemu dengan nenek-nenek. Kata malaikat Jibril, Muhammad, jangan kamu menoleh kepada nenek-nenek itu. Ada nenek-nenek yang manggil Rasul, Muhammad, Muhammad, Muhammad.
ketika saat Isra Mi'raj. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, jangan kau menoleh kepadanya. Akhirnya Nabi mengikuti arahan malaikat Jibril, tidak menoleh kepada nenek-nenek itu. Saat melewati nenek-nenek itu, kemudian Nabi bertanya, wahai Jibril, tadi itu nenek-nenek itu siapa? Kira-kira nenek-nenek yang ikut ngaji di musola Masjid Al-Barakah bukan? Jawabnya malaikat Jibril, nenek-nenek itu adalah gambaran dunia. Apa katanya, Bu? Nenek-nenek itu gambaran dunia. Ketika umur Nabi 40 tahun diangkat jadi Rasul, dunia itu sudah seperti sudah seperti nenek-nenek. Dari zamannya Nabi sampai 2023, ini kira-kira udah lewat berapa abad? Udah lewat 14 abad. Bayangin, ada kagak nenek-nenek yang umurnya 1400 tahun? Ini bayangin, ada nggak nenek-nenek yang umurnya 1400 tahun? Kagak ada. Nah, paling bertahan juga 100 tahun. Dan andai kata pun sudah ada, nih, andai kata pun ada nenek-nenek di umurnya 1400 tahun, saya yakin sudah kagak bisa jalan. Saya yakin sudah tidur di pembaringannya, makan di pembaringannya, kemudian apa lagi? Sampai kemudian pipis BAB-nya di situ, mandinya di situ. Kenapa? Karena umurnya sudah terlalu. Begitupun hari ini umur dunia. Dunia ini sudah tua. Andaikan terjadi gempa di mana-mana, andaikan terjadi bencana longsor di mana-mana, wajar. Kenapa? Umur dunia sudah tidak lagi muda. Wong dunia itu sudah tua. Bayangin dari zamannya Rasul umurnya sampai sekarang 1400 tahun. Kalau dari zaman Nabi Adam, ayo. Kalau zaman Nabi Adam sampai sekarang berapa puluh ribu tahun, coba bayangkan usianya usia dunia. Makanya wajar. Dunia sudah terlalu tua. Andaikan saja tidak ada wali abdal, andaikan saja tidak ada wali-wali Allah sebagai paku bumi, paku alam semesta, niscaya udah nggak bakalan seimbang. Ditambah maksiat dari mana-mana. Wah, yang paling hebat mah apa? Yang paling hebat kayaknya yang bakalan cepat longsor nggak ada lain, Cianjur. Kenapa Cianjur? Puncak Cianjur. Dari jalan Cisarua sampai kemudian kemana? Atta-Awun. Bayangin, musimnya musim liburan akhir tahun, musim liburan awal tahun, tahun baru dan Natal. Kira-kira padat kagak? Sampai jalur aja ditutup. Tidak boleh satu jalur. Bayangin coba, saking kepadatannya. Bisa-bisa ambles duluan. Untung aja yang bikin jalan bukan siapa. Yang bikin kemudian jalan tanah itu Allah yang buat. Coba kalau misalkan orang yang buat, mungkin kepadatan longsor ujung-ujungnya. Tuh, kalau kagak seimbang coba. Antara wali-wali Allah yang disebar oleh Allah di beberapa tempat, di beberapa titik. Sehingga kemudian bumi itu seimbang. Makanya ini walinya disebut wali ab. Meninggal satu, kemudian ganti lagi yang kedua. Meninggal lagi satu, ganti yang berikutnya. Meninggal lagi, ganti yang berikutnya. Walinya wali abda. Qala kuntu bibtidai amri. Syekh Makiddin
Beliau pernah berkata, dahulu saya di permulaan urusan saya bekerja menjahit dan saya memperoleh makan dari hasil menjahit itu. Dulu katanya profesinya sebagai apa? Profesinya beliau sebagai tukang jahit, tapi kemudian oleh Allah diangkat jadi walinya Allah. Disangka yang namanya wali itu mesti jadi kiai aja. Yang namanya wali mesti ustadz aja, mesti ulama. Tidak. Jalan untuk menjadi wali Allah itu banyak. Di antara jalan menjadi wali Allah dikatakan dalam hadis tentang 7 golongan orang yang dapat naungan Allah kelak di akhirat. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la zilla illa zillu. 7 golongan orang, 7 kelompok orang kelak mendapatkan naungan dari Allah di saat tidak ada naungan, hanya naungan Allah diberikan oleh Allah kepada 7 golongan orang. Siapa di antaranya? Urutan pertama, Bu, imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Siapa pemimpin adil? Dari paslon 1, 2, 3, capres, cawapres, kira-kira pemimpin adil yang mana? Ya terserah. Ini kan masuknya masuk YouTube. Kalau masuk YouTube ntar ketahuan saya dong. Ini mah terserah ibu-ibu. Mau paslon nomor 1, mau nomor 2, nomor 3, silahkan. Yang jelas pandailah memilih mana yang lebih maslahat untuk bangsa dan tanah air, mana yang lebih maslahat untuk umat Islam. Gitu aja. Ibu udah pandai milih deh siapa yang pas untuk bangsa dan tanah air ini. Benar nggak? Oh kan, amin lagi aja. Belum apa-apa kita dianggap kampanye ujung-ujung. Kalau saya ngomong kemudian mendukung salah satu paslon, ujung-ujungnya besok yang dukungannya beda, kagak ngaji. Repot. Lah, Ustadz katanya beda pilihannya sama kita. Udah besok kagak ngaji aja. Nah, daripada begitu, mendingan kita rahasiakan, tapi tetap sambil berdoa. Itu, amin. Tetap berdoa kepada Allah. Jadi seorang wali Allah itu jalannya bukan cuma sekedar jalur keilmuan. Saya katakan kira-kira ibu-ibu punya potensi nggak jadi wali Allah? Bisa nggak? Jadi wali Allah itu tidak mesti cuma sekedar laki-laki. Wong perempuan saja bisa jadi wali Allah kecuali nabi. Kalau nabi harus laki-laki. Ibu-ibu bisa jadi wali Allah. Bahkan boleh dikatakan di negeri kita mah alhamdulillah sudah ada contohnya. Bahkan yang jadi malaikat juga ada, Lia Edan. Iya, yang jadi malaikat juga ada kan? Itu. Lia Edan. Lia Edan kali, ibu-ibu mah. Itu udah dicontohin. Jangankan jadi wali Allah, yang jadi malaikat aja ada di negeri kita. Potensi untuk menjadi wali Allah itu terbuka. Baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Termasuk ibu-ibu. Ada ibu-ibu yang bisa menjadi wali Allah lewat jalur qiyamul lail. Ada orang jadi wali Allah lewat apa? Bangun malam. Dia bangun ketika malam. Di saat orang-orang lain sedang tertidur lelap, ternyata dia terjaga dari tidurnya. Dia rela untuk ngorbanin waktu 1 jam, 2 jam. Dia buang waktu istirahatnya ditukar dengan kebahagiaan akhirat.
calon wali Allah. Ada orang yang jadi wali Allah lewat daripada ahlul Quran. Tadarus Qurannya luar biasa. Ada orang yang jadi wali Allah lewat solawatan, baca al-berjanji. Ada orang yang jadi wali Allah lewat ahli sedekah. Ternyata jalan untuk menjadi wali Allah itu banyak. Termasuk diantaranya ustadz, kiai, kemudian ulama. Jalan jadi wali Allah itu terbuka lebar. Mana salah satu diantaranya? Berkhidmat dengan ilmunya untuk mengabdikan diri kepada umat. Berkhidmat dengan ilmunya ngajar santri. Berkhidmat dengan ilmunya dia mencerahkan anak bangsa. Tuh jadi peluang untuk menjadi wali Allah. Siapapun punya potensi. Salah satu diantaranya dikatakan Syekh Makiddin. Beliau dulunya adalah seorang apa? Dulunya seorang yang bekerja, profesinya tukang jahit, tapi kemudian diangkat oleh Allah menjadi wa kuntu a'adu kalami bin nahar fa idza jaa al masa'u hasabtu nafsi fa ajidu kalami qalilan. Lihat, dan saya senantiasa menghitung ucapan saya di siang hari. Ucapannya dihitung di siang hari. Lalu apabila telah datang sore hari, maka saya mengoreksi diri saya. Lalu saya temukan ucapan saya sedikit. Bu, ada orang yang memang menjadi wali abdal, namanya Syekh Makiddin. Beliau adalah ahli bertobat. Lewat apa? Lewat muhasabah diri. Kalau kita boleh ngitung, dari mulai terbit pagi, fajar, sampai kemudian matahari tenggelam, kira-kira ibu ngomong berapa kalimat? Hah? Pernah ngitung kagak? Kira-kira kita ngomong banyak apa sedikit? Pasti ngomong banyak kan? Itu Syekh Makiddin, beliau bermuhasabah itu hanya dari satu ucapannya. Belum lagi tangannya, belum lagi kemudian pikirannya, belum lagi langkah kakinya, dari lisannya doang. Ya Allah, kalau misalkan muhasabah dari mulutnya doang, kira-kira kita ngomong seember apa 2 ember tadi? Kita ngomong apa tadi? Ada nggak orang yang tersakiti sama kita? Ada nggak orang yang kecewa sama kita? Itu Syekh Makiddin, dari mulai terbit fajar pagi hari sampai surupnya tenggelam matahari, dia bermuhasabah tentang ucapannya. Kira-kira omongannya banyak menyinggung orang tidak? Berarti kalau dari satu saja, lisan saja beliau bermuhasabah, maka yang lain pun sama. Apa? Tangannya sudah berbagi apa? Kakinya sudah melangkah banyak kemana? Bahkan pandangan matanya sudah melihat kemana saja. Termasuk diantaranya pikirannya. Kira-kira piktor apa pikjor? Piktor berarti pikiran kotor, pikjor berarti pikiran jorok. Tuh mesti disapuin. Pikiran kotor, pikiran jorok yang ada di kepala kita. Sama Syekh Makiddin itu dimuhasabahkan. Makanya
Akhir tahun itu ladang sarananya sarana bermuhasabah. Kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum engkau nanti kelak dihisab oleh Allah. Akhir tahun itu ajangnya ajang bermuhasabah. Akhir tahun ajang kita mengoreksi kesalahan diri. Jangan cuma pandai mengoreksi orang. Bini paling pinter ngoreksi lakinya. Laki paling pinter ngoreksi siapa? Istrinya, kan begitu. Akhir tahun itu hentikan mengkoreksi orang, menilai orang. Akhir tahun fokus pada diri sendiri. Kata Nabi, tuba liman sagolahu aibuhu an uyubinnas. Bahagia orang yang hanya sibuk untuk mengoreksi dirinya sendiri, jauh daripada mengoreksi kesalahan orang lain. Beda sama kita. Kita makan lain, gajah di pelupuk mata, tidak terlihat tapi semut seberang lautan. Nampak jelas terlihat. Giliran kesalahan orang sekecil apapun kelihatan, dikorek-korek. Kesalahan sendiri segede gajah aja kagak kelihatan. Kekurangan laki, alhamdulillah, walaupun sedikit banget, nampak jelas. Tapi kekurangan diri kita pernah kelihatan. Kagak, emang perempuan di mana-mana rata-rata pengen menang, Pak. Tuh, begitu katanya. Pokoknya laki-laki mah kalau ngomong depan perempuan udah kalah, kagak ada apanya. Gitu. Lah kagak ada bisanya. Sekalipun hakim kali lakinya, depan istri mah udah kagak bisa ngomong apa-apa deh. Memang laki-laki diciptakan untuk mengalah. Emang begitu kenyataannya. Yang banyak ngalah kita ya, Pak. Ada temennya. Akhir tahun, awal tahun, hasibu anfusakum. Bermuhasabahlah diri kita. Tapi padahal sebetulnya bukan cuma sekedar akhir tahun. Yang namanya pertobatan itu mesti dilakukan, Bu. Itu mestinya tiap waktu, tiap saat. Jangan nungguin, ini mau tobat nungguin akhir tahun. Nih, liatin nanti ketika menjelang datangnya Ramadan, kita ketemu dengan namanya nisfu Sa'ban. Biasanya orang di nisfu Sa'ban baca Yasin 3 kali. Biasanya orang di nisfu Sa'ban tobatnya tobat masal. Buku catatan amal diterima, yang baru itu kan, yang lama diambil, kan begitu. Kita tobat masal, Bu, itu kan setahun sekali. Masa tobat nungguin setahun sekali, tobat nungguin akhir tahun, tobat mikirin akhir apa? Akhir tahun kayak orang yang gajian aja, PNS kali. Iya. Ya kalau PNS wajar. Tobat PNS gitu. Tobatnya wajar itu mah. Wong dia menerima gajian bukan tobat. Lah kita apa yang ditungguin? Tobat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tubu ilallahi taubatan nasuha wastagfiruhu fa inni atubu fil yaumi mi'ata marratin. Kata Nabi, bertaubatlah kepada Allah lewat baca istighfar. Lewat memperbanyak istighfar. Ingat nggak kemarin? Baca. Mana coba? Istaghfiru rabbakum innahu kana pohodei. Pohodei gimana sih? Kan udah dibagiin. Ulangi. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara
yursilis samaa alaikum. Ayo atuh, kagak bunyi ini. Wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anharo. Mohon ampun kepadanya Dat yang maha bodoh amat, kagak kompak, atas segala dosanya, agar rahmatnya rahmat turun terus berkah penduduk. Aduh. Buka YouTube-nya dong. Gimana sih? Pokoknya yang jelas banyakin istighfar. Apalagi boleh dikatakan umur kita yang memang sudah kepala 5, kepala 6, ngapain lagi? Udah banyakin istighfar. Jaminan orang yang memperbanyak istighfar kemarin kita sampaikan di surat Nuh ayat 10 sampai ayat 10 sampai ayat 12. Banyakin istighfar. Sebab istighfar bagian daripada cara pertobatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara pertobatannya itu banyakin istighfar. Bahkan kata Nabi di dalam hadis Riyadhus Shalihin, innallaha ta'ala yabsutu yadahu billail liyatuba musi'un nahar. Allah itu membentangkan tangannya bagi orang yang bermaksiat di waktu siang, oleh Allah diterima tobatnya di waktu malam. Orang yang maksiat siang, oleh Allah ditunggu tobatnya malam. Orang yang maksiatnya malam, ditunggu tobatnya siang. Jadi jangan nungguin tobatnya akhir tahun. Jangan nungguin tobatnya nungguin nisfu Sya'ban. Pertobatan mesti dilakukan setiap waktu, setiap saat. Di mana dikatakan bahwasanya kata Nabi, yang bermaksiat malam ditunggu siang, yang maksiat siang ditunggu malam. Gitu cara pertobatan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang lain, hendaklah orang bertobat itu jangan sampai telat. Kapan telatnya tobat? Manakala matahari terbit dari sebelah barat, atau manakala napas sudah sampai di tenggorokan. Kata Nabi, man taba qabla an tatlu as-samsu min maghribiha taballah. Orang yang bertaubat sebelum matahari terbit dari sebelah barat, maka diterima taubatnya oleh Allah. Hadis kedua, innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi malam yugorgir. Allah masih menerima taubatnya hamba selama napasnya belum sampai ke tenggorokan. Tapi kalau napas sampai di ketenggorokan, maka sudah tidak ada lagi kata taubat. Kalau ada yang bilang, apakah Fir'aun pernah bertobat? Ya. Apakah Fir'aun pernah beriman? Ya. Kapan? Ketika Fir'aun sedang tenggelam di laut. Saat mengejar Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, tiba-tiba kudanya Fir'aun enggan untuk menyeberangi lautan. Jadi konon yang namanya binatang itu tahu
apa yang tidak diketahui oleh manusia. Binatang sebangsa kuda dia tahu akan tenggelam, makanya dia nggak mau untuk kemudian masuk ke dasar laut untuk nyebrang, kagak mau. Sama kayak halnya ketika jenazah dibawa ke pemakaman, seluruh binatang termasuk ayam itu mendengar jeritan orang yang dibawa ke pemakaman. Kecuali manusia. Nah, kalau ada manusia yang dengar kayaknya sadar semua ya. Kalau ada manusia yang dengar kayaknya tobat semua. Lah, buktinya liatin tuh, dibuktikan oleh Allah. Ada mayit yang dibawa teriak-teriak kedengeran sama orang. Waduh, sadar semua orang, taubat semua orang. Tapi yang denger katanya cuma binatang doang kata Nabi. Termasuk diantaranya ayam ngedenger jeritan orang yang ada di mana? Di keranda mayat. Mau dibawa kemana aku? Mau dimana bawa kemana aku? Balikin lagi. Aku ingin kembali. Aku ingin kembali. Mayit pendosa ketika ada di keranda mayit akan hendak dibawa ke tempat peristirahatan. Teriak-teriak minta dibalikin. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Hatta idza ahadakumul maut qala rabbirji'un. Ketika datang kepada salah seorang di antara kalian, kata Allah, ahadakumul maut, kematian, maka mereka bilang qala rabbirji'un. Ya Allah, balikin lagi. Mirip kayak kakak seleng. Balikin, balikin. Hidup gua kayak dulu lagi. Kan begitu ngomongnya. Iya, dia pengen dibalikin. Apa ngomongnya dia? Dia ngomong sama Tuhannya. La'ali a'malu solihan bima taroktu. Aku ingin beramal soleh tentang apa yang pernah aku tinggalkan. Dulu aku ninggalin sholat, pengen sholat. Dulu aku ninggalin sedekah, pengen sedekah. Dulu aku tinggalkan berbakti kepada kedua orang tua. Aku ingin berbakti kepada kedua orang tua. La'ali a'malu solihan bima taroktu. Apa jawab Allah? Kata Allah kepada mayit ini, dikutip di dalam Al-Quran, kala sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu cuma omong kosong doang. Apa namanya? Kata Belanda mah omong kosong. Nih Bu, ketika mayit pengen dibalikin lagi, kata Allah, kala sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu cuma omongan kosong doang. Kenyataannya nggak ada, buktinya nggak ada. Kenapa? Andaikan dia dihidupkan kembali, tetap aja kagak mikirin sholat, kagak mikirin ngaji, kagak mau di majelis taklim, kagak mau berjamaah juga. Terus ngapain? Paling juga mikirin akhir tahun ke puncak, paling mikirin akhir tahun ngeboking puila, paling mikirinnya tahun baru di mana nih, nggak mikirin ibadah dia. Bohong ketika dia ngomong la'ali a'malu solihan. Aku ingin beramal soleh, Allah yang tahu. Kalimatun huwa qailuha. Padahal lihat kata Allah, wa mi waraihim barjahun ila yaumi yub'asun. Di belakang mereka ada alam yang dinamakan dengan alamnya alam di belakang mereka ada barjah yang menanti kedatangan mereka. Al-Mu'minun, suratnya surat Al-Mu'minun, surat 23, ayatnya ayat 99 sampai 100. Hatta idza ahadakumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan bima taraktu kala innaha kalimatun huwa qailuha wa mi waraihim barjahun ila yaumi yub'atsun. Benar enggak? Al-Mu'minun surat 23 ayat 99 sampai 100.
Nggak nemu. Kirain udah nemu dari tadi. Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, Syekh Makinuddin beliau menjadikan siang sebagai sarana bermuhasabah atas kemaksiatan di waktu malam. Beliau menjadikan malam sebagai sarana untuk pertobatan atas maksiat di waktu atas kemaksiatan di waktu siang. Benar tadi ayatnya? Benar ya? Itu. Fima taraktu kala. Benar berarti. Jadi beliau Syekh Makinuddin itu selalu bermuhasabah. Bermuhasabah atas kemaksiatan lisan. Sebab nanti kalau ibu mau ngajinya ngaji fikih, ada namanya kitabnya kitab Sulamut Taufik. Sulamut Taufik karangan Syekh Hasbullah. Syarahnya karangan daripada Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Dalam kajiannya kajian Sulamut Taufik ada macam-macam maksiat. Satu, wamin ma'asi lisan, maksiatnya maksiat lisan. Kemudian ada maksiatul ain, maksiatnya maksiat mata. Ada maksiatul udunain, maksiat kedua telinga. Ada ma'asil yadain, maksiat kedua tangan. Ada ma'asir rijlain, maksiat kedua kaki. Jadi beliau pengarang kitab Sulamut Taufik memberikan kepada kita rambu-rambu bahwa seluruh panca indera yang kita miliki itu berpotensi melakukan maksiat. Ada maksiat mata, ada maksiat telinga, ada maksiat lisan, ada maksiat tangan, maksiat kaki, bahkan maksiat hati. Termasuk maksiatnya maksiat pemikiran, maksiat pikiran, maksiat akal. Pikiran yang jorok-jorok itu maksiatnya maksiat akal. Saking banyaknya maksiat, makanya beliau Syekh Makinuddin berupaya untuk mengoreksi satu-satu. Beliau berupaya untuk bermuhasabah. Dari lisan banyak omongan yang salah. Dari lisan banyak omongan yang kagak bener. Bu, kalau sudah dia bermuhasabah lalu bagaimana? Lanjutkan. Fama wajadtu fihi min khairin. Maka apapun yang saya temukan di dalam ucapan saya itu berupa kebaikan, hamidullah wa syakartuhu alai, maka aku memuji kepada Allah dan bersyukur kepada kalau ibu ketika bermuhasabah menemukan kebaikan, maka bersyukurlah kepada Allah, memujilah kepada Allah. Apa kata Al-Nabi? Kata Nabi, paman wajada khairon falyahmadillah. Kalau orang menemukan banyak kebaikan, dari lisannya dia banyak menemukan kebaikan, dari tangannya dia banyak menemukan kebaikan, dari kakinya dia banyak menemukan kebaikan, falyahmadillah, memujilah kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah. Ya Rob, kalau akhir tahun kemarin, 1 tahun ke belakang, saya banyak melakukan kebaikan semata-mata karena Engkau yang memberikan hidayah kepadaku ya Rob. Hanya semata-mata karena Engkau telah memberikan kepada kami taufik ya Rob. Kalau tidak ada taufik dan hidayah Allah, tentunya 1 tahun ke belakang kita banyak maksiat kepada Allah. Tuh, begitu. Jangan kayaknya ketika 1 tahun kemarin banyak melakukan kebaikan. Siapa dulu? Saya teapan. Itu. Saya mah begini-begini juga orang soleh. Cuma saya mah kagak nunjukin doang orang soleh. Waduh,
ngaku sendiri. Ngaku sendiri dia orang soleh, ngaku sendiri dia orang baik. Itu hilang semua. Sombong amat. Itu kayak Mandra, sombong amat. Bahwa segala-galanya oleh dirinya. Salah. Semuanya karena Allah. Kan kemarin kita ajarin. Ibu-ibu saya sampaikan kemarin. Bu, sohi amalaka bil ikhlas. Wasohi ihlasoka bitabari bila haula wala quwata illa billah. Saya bilang murnikan amal kita dengan, tuh kan lupa lagi, murnikan amal kita dengan keikhlasan. Murnikan keikhlasan kita dengan hala haula wala quwata illa. Jadi maksudnya apa? Nggak ada daya, nggak ada upaya, nggak ada kemampuan kecuali pertolongan. Ibu bisa hadir di majlis taklim, siapa yang nolong? Allah. Siapa yang ngelangkahin? Allah. Semuanya Allah yang melangkahkan. Di saat orang lain banyak kemudian memikirkan ini dan itu, kita fokus ngaji, kita fokus nambahin ilmu, kita fokus baca albar janji, kita fokus sholawatan. Siapa yang ngelangkain? Allah. Udah kepengen menormal kayak orang lain pengen liburan. Bener gak? Kepengen mah sama. Siapa yang kagak pengen liburan? Gitu. Kagak tahu-taunya. Ngajinya ngaji Rabu ketiga, Rabu pertama. Biasanya juga Rabu kedua kita ngaji. Biasanya Rabu kedua. Ini ngaji Rabu Saya bilang, kok jadi Rabu pertama? Biasanya Rabu kedua. Mengganggu jadwal liburan aja. Begitu saya bilang. Nah ini normal semuanya juga. Pengennya pengen liburan, pengen hiburan. Tapi apa coba? Allah langkahkan kita ke tempat yang jauh lebih baik. Allah langkahkan kita menuju tempat yang lebih mulia. Mana? Ya hadir di majlis taklim, duduk di masjid, tempat yang jauh lebih mulia. Itu semata-mata siapa? Allah. Bukan semata-mata pengen kita. Jadi paman wajada khairon falyahmadillah. Kalau menemukan banyak kebaikan maka memujilah kepada Allah. Terus kalau misalkan banyak menemukan kesalahan di masa lalu, 1 tahun ke belakang banyak maksiatnya, gimana? Nah, wa ma wajadtu fihi, lanjutin. Wa ma wajadtu fihi min ghairi dzalika. Dan adapun yang saya temukan dalam ucapan saya itu berupa selain kebaikan, banyak omongan-omongan mubah, banyak omongan kagak jelas, banyak omongan di gedung DPR. Tahu gedung DPR? Iya, di bawah pohon rindang. Banyak kita ngomong ngerumpi di bawah pohon rindang, namanya gedung DPR. Ngomongin laki, mulu ngomongin laki. Ngomongin tetangga, mulu ngomongin tetangga. Maka kata beliau, tubtu ilallah wa astaghfartuhu. Maka saya bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya. Bu, paman wajada goerodalika, kata Nabi, fala yalumanna illa nafsah. Kalau ibu banyak melakukan maksiat, banyak melakukan kejelekan di masa yang lalu, di 1 tahun ke belakang, maka tidak usah nyari kambing hitam. Tidak usah nyalahin siapapun. Kadang-kadang, ini gara-gara laki sih gua kagak ngaji ini. Ini gara-gara bocah, ini gara-gara anak. Ayo disalahin siapa aja disalahin. Kagak perlu nyalahin siapapun. Nggak perlu nyalahin kemacetan, kagak usah. Emang elunya aja jalannya telat. Itu. Coba kalau jalannya lebih awal mah, mungkin nggak bakalan macet dari bedug subuh mah. Gitu. Cuma mau ngapain juga gitu. Kita jalan sebelum bedug subuh, kebangetan aja.
Jadi kalau ibu menemukan banyak kemaksiatan, kita menemukan banyak salah, ya sudah, tidak perlu menyalahkan siapapun, salahkan kekurangan diri kita. Makanya kata Imam Nawawi di dalam sarah kitab Safinatun Najah, di antara bertapakur itu bukan cuma sekedar tapakur dengan ayat-ayat Allah. Bukan cuma sekedar tapakur dengan penciptaan alam semesta. Bukan cuma tapakur dengan janji dan ancaman Allah. Tetapi tapakurnya lebih lagi ditambah satu lagi apa? Bertapakur dengan kekurangan diri sementara Allah memberikan segalanya kepada kita. Ini kayaknya mati ya? Bener, mati. Apa-apa udah mau selesai, ini udah jam 11:30. Gitu. Bu, ada tapakur namanya tapakur gitu, tentang kekurangan diri kita sementara Allah memberikan segalanya kepada kita semua. Sok coba bayangin. Padahal kita sholat kurang, puasa kurang, ibadah kurang, apa rezeki dari Allah dikurangin? Kagak. Buat kebutuhan anak tetap dicukupin, buat kebutuhan keluarga tetap dicukupin, semuanya dicukupin oleh Allah. Tapi ibadah belum sempurna, ngaji belum sempurna, segala macam belum sempurna, tapi kebaikan Allah masih tetap Allah berikan kepada kita. Makanya patut disyukuri. Sekalipun kita belum begitu sempurna, tetapi Allah masih memberikan kebaikan kepada kita. Nih yang harus kita tetap bersyukur. Insya Allah jadi kita orang-orang yang senantiasa selalu pandai bersyukur kepada Allah. Sehingga malu diberi dan diberi oleh Allah, tapi ibadah belum sempurna. Malu ujung-ujungnya. Dikasih aja dikasih. Tapi kitanya yang gak pernah mau berbalas budi. Seharusnya orang yang ketika oleh Allah diberikan segala-galanya, maka ibadahnya pun seharusnya lebih rajin. Umur kita makin berkurang, kesempatan kita makin sedikit. Sekarang udah ada 50 tahun. Hah? Belum. Atau ada yang lebih? Ada yang lebih, ada yang belum. Oleh Allah dikasih umur segitu. Berarti kan jatah kalau 63 masih apa? Udah tinggal sedikit lagi murid. Yang 50 tinggal 13 tahun lagi. Yang baru 40 berarti tinggal berapa? 23 tahun lagi. Jatah umur kita makin berkurang. Itu. Bertambah umur, bertambah usia, seharusnya bukan selalu mintanya panjang umur doang. Panjang umurnya, panjang umurnya. Panjang umurnya serta mulia. Terus mau sampai kapan? Minta panjang umur mulu. Setiap ulang tahun panjang umur. Setiap ulang tahun panjang umur. Terus sampai kapan? Seharusnya dibatasin panjang umur dalam beribadah kepada Allah. Percuma umur panjang. Itu percuma umur panjang tapi tidak beribadah kepada Allah. Sebab di antara permintaan orang yang soleh ketika datang tahun baru itu cuma 3. Apa permintaannya? 1. Permintaannya kepada Allah. Wahada amun jadid. Ya Allah, tahun ini tahun baru. Nas'alukal ismata fi minas syaiton wal auliya wa junudi. Minta di tahun baru itu perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Sebab selama ini kita mohon maaf tidak tangkas beribadah gara-gara setan. Kita tidak tangkas beribadah gara-gara setan. Tidak tangkas sholat gara-gara setan. Selalu menunda-nunda ibadah gara-gara siapa? Gara-gara setan. Udah sekarang masalahin aja setan udah semua. Dikit-dikit setan, dikit-dikit setan. Entar setan protes, lihat itu. Nomor kedua, wal auna ala hadan nafsi al ammarati bisu.
minta kepada Allah pertolongan dari nafsu yang selalu mendorong orang maksiat. Berdasarkan firman Allah surat Yusuf surat 12 ayat 53. Wa ma ubari'u innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya aku tidak bisa terbebas daripada hawa nafsu karena nafsu selalu mendorong aku untuk berbuat maksiat. Tuh, liatin. Satu, gara-gara setan maksiat. Nomor kedua, gara-gara nafsu. Nanti ketika datang Ramadan, setan baru protes. Jangan nyalain gua loh. Gua di penjara, gua dibelenggu. Kata setan, gua diikat kagak bisa berbuat apa-apa. Masih juga nyalahin gua. Kenapa kagak puasa? Setan nih gara-garanya. Masa orang kagak puasa gara-gara setan? Kata setan, guanya dibelenggu, guanya ditahan, di penjara. Nah itu, setan kemudian apa? Protes dia, nggak mau disalahin-salahin mulu. Ternyata nafsu kita. Yang nomor ketiga, minta di tahun baru wal istigol bima yuqarribuni ilaika zulfa. Ya Allah, tolong aku di tahun baru ini untuk bisa lebih dekat dengan Engkau. Untuk bisa lebih sibuk memikirkan akhirat. Untuk bisa senantiasa meningkatkan amaliyah ibadah kepada Allah. Nah, inilah yang disebut dengan permintaan orang-orang soleh di awal tahun baru. Satu, minta perlindungan kepada Allah dari. Nomor kedua, daripada nafsu, bisa menundukkan nafsu. Nomor ketiga, minta tolong kepada Allah agar lebih dekat dengan Allah, bisa sibuk kepada ibadah, bisa lebih tangkas gitu dalam soal urusannya, urusan akhirat. Ila ansoro badalan sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika orang ini Syekh Makinuddin terus bermuhasabah, ngoreksi diri jauh daripada mengoreksi orang lain, maka ujung-ujungnya ila ansoro badalan, hingga beliau menjadi seorang wali namanya wali abdal. Beliau senantiasa melakukan introspeksi diri terhadap ucapan beliau sampai kemudian Allah tetapkan beliau menjadi wali abdal. Tuh, Bu, jalan untuk menjadi wali Allah diantaranya adalah banyakin istighfar, banyakin muhasabah, banyakin mengoreksi diri. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal uiddat lil muttaqin. Bergegaslah menuju ampunan Allah dan surganya Allah yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Imran 133. Paham? Sudah jam 11 lebih 45 menit. Demikian untuk kajian kita di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan umumnya untuk hadirin jemaah sekalian. Mudah-mudahan insya Allah terus kita bisa istiqomah dalam kajian rutin kita. Istiqomah juga untuk mutolaah kajiannya, lewat nonton YouTube gitu kan. Nanti YouTube-nya kita share lah, biar banyak apa? Banyak pembendaharaan yang tersimpan. Jangan ngaji lewat. Itu. Pokoknya besok ujian, karena memang itu besok ujian di Februari ya, ujiannya itu tadi istaghfiru robbakum. Kalau ampe kagak apal, kagak usah kita lanjutin. Alhamdulillah sudah sampai pada wa'lam. Nanti kita akan lanjutkan di lain waktu, lain kesempatan. Kita tutup saja dulu dengan doa karena memang sudah terlalu siang. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu ta'ala nashabi rasulillahi ajmain.
Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi fa'na bima lam tana, Rabbi allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana, wa qarabati lana fi dinina, tawassalna bi ta'alumin, tawassalna bi ta'limin, antarzuqana wasi'ah, wa antarzuqan amanah. Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walakum minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.